Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kara masih memikirkan matang-matang perjanjian yang Aska tawarkan. Jika dia menikah dengan Aska, maka dia bisa membuat ayahnya bahagia dan mungkin ayahnya akan hidup lebih lama. Akan tetapi, menikah dengan Aska yang sama sekali tidak dikenal pasti menimbulkan banyak masalah nantinya. Aska melihat sekeliling. Hari sudah semakin gelap dan nyamuk-nyamuk mulai bermunculan. Sementara Kara sudah terlalu lama berpikir. Aska yang kesal akhirnya berkata, "Kamu kelamaan berpikir, Mel. Jangan sampai kamu malah menyesal nantinya." Kara mengerutkan kening dengan bibir yang mengerucut. Kata-kata Aska terdengar sangat menyebalkan bagi Kara. Akhirnya, setelah berpikir panjang dan menimbang-nimbang, Kara setuju untuk menikah dengan Aska. "Ya sudah, tapi ini cuma sampai aku lulus saja ya Om. Awas kalau bohong," ancam Kara. Dia tidak memiliki waktu untuk berpikir dengan matang, padahal pernikahan bukanlah sesuatu yang main-main. "Oke, deal. Kita bilang sama papa dan ayahmu kalau kita setuju menikah." Aska mengulurkan tangan untuk membuat kesepakatan aneh itu. "Deal." Kedua manusia yang baru hari pertama bertemu dan berkenalan itu akhirnya membuat kesepakatan untuk menikah. Mereka kembali ke ruang perawatan tempat ayah Kara dirawat. Kara yang berjalan lebih dulu di depan Aska memang terlihat seperti adik atau keponakan Aska. Postur Kara yang tidak terlalu tinggi dengan pipi tembem membuat gadis itu terlihat seperti anak-anak yang baru masuk SMA. Sedangkan Aska yang jangkung bertubuh proporsional terlihat seperti seorang paman yang sedang menemani keponakannya. Aska terus memperhatikan dari belakang gadis yang dianggapnya masih bocah itu. Gadis yang memakai bando ala-ala Korea itu berjalan sambil memainkan tasnya. Tiba-tiba senyum tipis terbit di wajah laki-laki tampan itu. Aska sedang membayangkan kerepotannya mengurus gadis kecil di hadapannya. Sepertinya papanya memang sengaja memilih Karamel untuk dijodohkan dengannya. Kara dan Aska akhirnya sampai di ruangan Bagas. Ada Tio yang terlihat sedih dengan menggenggam tangan sahabatnya, juga Bagas yang merasakan sakit di dadanya. Air mata mengalir keluar dari kelopak mata pria tua itu. Akankah waktunya sudah dekat? "Ayah!" Kara berlari mendekat kemudian memeluk Bagas. Tangisnya tiba-tiba pecah mengingat satu-satunya yang ia miliki sedang tidak berdaya di pembaringannya. Rasa takut kehilangan kembali menghantuinya. "Ayah pasti sangat sakit ya. Ayah harus sembuh. Kara mau nurut sama ayah. Kara mau kok menikah sama Om Aska seperti permintaan ayah. Tapi ayah harus sembuh." Kara semakin terseduh. Dia sangat takut kehilangan ayahnya. Meski dia sangat bandel dan selalu membuat ayahnya pusing, tapi Kara sangat menyayangi ayahnya itu. "Kara, maafkan ayah." Suara Bagas terdengar semakin lemah. "Aska, kamu sudah bicara sama Karamel? Bagaimana? Dia setuju?" tanya Tio yang terlihat tidak sabar. Wajah tegang Tio membuat Aska khawatir dengan keadaan Bagas. Dia mengangguk cepat dengan pandangan yang tak lepas dari Kara dan ayahnya. "Iya, Pah, Kara sudah setuju, tapi kita butuh waktu untuk mempersiapkan pernikahan ini kan? Jangan bilang Papa mau kita menikah sekarang." Tatapan mata Aska kini beralih pada ayahnya sendiri. Aska berdebar, inikah waktu yang tepat untuk menikahi Kara sebelum terlambat?
Bagaimana lagi, Kak? Kamu lihat keadaan Om Bagas seperti itu. Papa yang akan urus semuanya. Kamu temani Kara di sini. Papa akan telepon seseorang. Tio mengeluarkan ponselnya, lalu dia keluar dari ruangan. Aska kian merasa tegang melihat seseorang yang tidak berdaya di depannya, juga seorang gadis yang akan menjadi istrinya sedang menangisi keadaan ayahnya. Membuat Aska harus cepat mengambil keputusan, menikah saat ini juga atau menyesalinya nanti. Om Bagas, izinkan Aska menikahi Karamel sekarang. Kara tertegun mendengar perkataan Aska. Dia memang sudah menyetujui pernikahan mereka, tapi tidak secepat ini juga kan? Meski dia belum pernah menikah dan tidak banyak tahu soal menikah, tapi Kara yakin menikah juga butuh persiapan. Tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa seperti ini. Om, jangan bercanda dong. Masa kita nikah sekarang sih? Tanya Kara tidak terima. Dia masih belum paham bahwa ayahnya dalam keadaan kritis. Karamel, kita tidak punya banyak waktu, jawab Aska dengan tegas. Kara kembali memeluk ayahnya dengan pilu. Rasa takut kehilangan kembali menghantuinya. Apakah ini saat yang tepat untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya itu? Jika memang pernikahan itu bisa membuat ayahnya pergi dengan tenang, maka Kara akan melakukannya. Ayah, kalau aku menikah, ayah akan sembuh kan? Ayah mau sembuh buat Kara kan? Tanya Kara sembari menangkup wajah ayahnya yang semakin pucat menahan sakit di dada. Hingga dokter dan 2 orang perawat datang untuk memeriksa keadaan Bagas. Kara terpaksa menyingkir untuk memberikan ruang pada tenaga medis itu. Aska memberanikan diri untuk memeluk Kara supaya calon istrinya itu bisa tenang. Dalam pelukan Aska, Kara pun menumpahkan tangis kesedihannya di dada Aska. Dokter mengatakan penyakit ayah Kara sudah semakin parah. Obat dan alat-alat itu tidak bisa menahan rasa sakitnya. Lalu Tio datang dengan beberapa orang yang akan menikahkan Kara dan Aska. Atas izin dokter, Kara dan Aska akhirnya menikah di rumah sakit dalam keadaan genting. Senyum tipis terukir di wajah Bagas setelah putrinya sah menjadi istri Aska. Perasaannya menjadi lega di tengah rasa sakit yang kian menyiksanya. Bagas masih berusaha bertahan meski dia kesulitan berkata-kata karena nafasnya pun terasa sesak. Aska, titip Kara. Mengatakan 3 kata itu rasanya sangat sulit untuk Bagas, tapi dia harus memastikan bahwa putrinya akan baik-baik saja setelah kematiannya nanti. Iya om, maksudku ayah, saya akan menjaga Karamel dengan baik. Ayah jangan khawatir dan lekaslah sehat, kata Aska. Dia mengatakan itu dengan sangat yakin karena sekarang Kara sudah menjadi tanggung jawabnya. Keadaan Bagas tidak kunjung membaik meski Kara sudah menikah dengan Aska. Karena itulah Aska menemani Kara untuk menginap di rumah sakit, sementara Tio pulang untuk bergantian dengan Aska esok harinya. Kara tertidur di kursi sambil memeluk ayahnya yang juga tertidur. Melihat hal itu, Aska tidak tega karena besoknya pasti Kara akan pegal-pegal. Laki-laki itu akhirnya menggendong istrinya dan memindahkannya ke sofa. Malam pengantin yang biasanya dilalui dengan romantis dan indah, tapi Aska dan Kara justru melewati di rumah sakit. Bagas yang terbangun bisa melihat sendiri saat Aska memindahkan Kara ke sofa. Dia tersenyum lega dan berterima kasih di dalam hatinya. Setelah memindahkan Kara ke sofa, Aska ikut tidur di sofa dengan posisi duduk sambil memangku kaki Kara.
Kara terbangun saat mendengar suara yang sangat mengganggunya. Dia membuka mata dan melihat Aska tertidur dengan posisi duduk. Perlahan Kara bangun dan meninggalkan Aska. Lalu dia berjalan menghampiri ayahnya yang mengeluarkan suara aneh. "Ayah kenapa? Ayah bangun ya." Kara mengguncang tubuh ayahnya yang sudah berada di ambang kematian. Dia pun merasa panik dan semakin kalut. "Om, bangun om, ayah kenapa? Om Aska!" teriak Kara yang semakin takut. Aska buru-buru bangun untuk menghampiri istri dan mertuanya. Dia menekan tombol kecil di atas ranjang pasien. Aska juga bingung harus melakukan apa. Tak lama, beberapa tenaga medis datang. Setelahnya, Bagas semakin lemas dan tidak lagi mengeluarkan suara atau gerakan. Dokter pun memeriksa seluruh tanda kehidupan, tapi nihil. Bagas telah pergi untuk selamanya. Laki-laki itu kini sudah tenang meninggalkan putrinya dan menemui istri tercintanya. "Ayah, jangan pergi. Kara mau sama ayah aja. Jangan tinggalin Kara ya."